Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Selamat malam pemirsa, apa kabar Anda? Saya Dwi Anggia kembali hadir ke hadapan Anda malam hari ini di Dua Sisi. Pemirsa, Anda sudah menyaksikan secuplik tadi tayangan di awal kontroversi mengenai Al Zaitun yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Ada nama Kepala Kantor Staf Presiden atau KSP, Jenderal Purnawirawan Muldoko yang dituding membackingi dalam tanda kutip Pondok Pesantren Al Zaitun, dan tudingan ini pun disampaikan secara terbuka oleh pendiri Yayasan Pesantren Indonesia, di mana Yayasan Pesantren ini yang menaungi Al Zaitun pada awal dibangun. Ada Pak Imam Suprianto. Lalu bukti apa kira-kira yang dimiliki oleh Pak Imam sehingga saya boleh bilang cukup berani menuding dan menyebut nama Pak Muldoko yang membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya akan membahasnya malam hari ini. Saya sudah undang Pak Imam Suprianto dari Yayasan Pesantren Indonesia. Selamat malam Pak Imam. Selamat malam. Boleh digunakan mikrofonnya. Selamat malam. Terima kasih sudah Terima hadir. kasih. Ya, Ya. terima kasih. Dan di sebelah kanan saya ada Mas Ihsan, ini alumni Pondok Pesantren Al Zaitun sampai tahun 2006 ya? Sampai tahun 2006. Ada 6 tahun Anda di sana? Benar, dari tahun 2000 sampai tahun 2006, 6 tahun. Oke. Nanti kita akan berbincang Bapak-Bapak mengenai khususnya tudingannya Pak Imam nih. Ini menarik sekali karena saya bisa bilang Anda cukup berani Pak Imam menunjuk nama seseorang yang membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Apa kira-kira yang membuat Anda begitu yakin? Nanti saya akan ke sana karena saya akan menghadirkan terlebih dahulu. Ini jawaban dari Pak Muldoko, pemirsa. Kami mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Purnawirawan Muldoko mengenai tuduhan yang dilontarkan Pak Imam. Apakah benar dia membackingi Al Zaitun? Saya sempat berbincang kemarin, kami merekam perbincangannya dan saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk menyaksikan perbincangan dengan Jenderal Purnawirawan Muldoko. Sudah bersama saya Kepala Kantor Staf Presiden Pak Muldoko. Ya. Apa kabar Pak? Baik, baik. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Saya ini datang ke sini karena memang rame nih Pak Mul. Iya. Namanya Pak Mul itu ada 2 yang disebut. Makin hebat ya? Iya, ada 2 yang disebut. Bagus. Makin rame Pak. Yang disebut itu satu Pak Kumis. Saya nggak tahu tuh siapa Pak Kumis. Pak Mul kenal Pak Kumis nggak? Nggak Pak tahu. Kumis. Nah, satu disebut Pak Kumis katanya. Semua orang katanya kenal Pak Kumis. Soalnya kan ada itu penjual apa itu sup. Pak kaki. Kumis. Pak Nah, Kumis. Pak Kumis Mungkin dia juga. kali Tapi ya. katanya Pak Kumis yang dekat dengan punya intelijen katanya begitu. Tapi kita nggak tahu. Kita juga nggak bisa menuding Bisa orang aja ya, Pak. mereka. Bisa intelijen. Intelijen ya. Itu yang disebutkan oleh si penudingnya. Termasuk satu lagi, ini terang-terangan Pak disampaikan di media. Nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu memberikan dukungan, mengatakan bahwa ya nggak apa-apa, nggak ada yang salah dengan Al Zaitun. Nah, saya ingin konfirmasi langsung. Ketimbang ini jadi gosip ya Pak ya. Saya tanya Pak Mul. Pak Mul, apa yang Bapak ketahui tentang Pondok Pesantren Al Zaitun ini? Saya tidak banyak tahu. Tetapi yang saya ketahui bahwa pada saat saya jadi Pangdam, bahwa suatu saat Danrem saya minta untuk membuka jalan saya bisa ketemu pimpinan Al Zaitun. Tapi waktu itu nggak bisa. Nggak bisanya kenapa? Ya, nggak Masih boleh ingat nggak? masuk. Oh, seorang Pangdam 3 Siliwangi nggak boleh Jadi masuk? saya ancam itu Danrem. Danrem, kamu saya kasih waktu 1 minggu. Kalau kamu nggak bisa membuka pintu itu, saya pecat kamu. Akhirnya dari proses itu bisa berkomunikasi lah dengan Pak Panji Gumilang dan saya disambut dengan waktu itu dengan kelenengan begitu ya. Ya
sebagai tamu. Sebagai tamu. Waktu itu Pak Mul nanya nggak sama Danrem kenapa nggak boleh masuk, nggak bisa dibuka pintu, kenapa? Ya, Itu seorang panglima itu loh yang mau otoritasnya masuk. mereka kan, otoritasnya Al Zaitun untuk kenapa tidak bisa masuk. Tapi pada akhirnya saya bisa masuk ke dalam. Dan kenapa perlu saya masuk ke dalam? Karena sebagai panglima itu harus memahami semua persoalan yang ada di Teritori, wilayah itu, ya, bagian dari pembinaan teritorial gitu. Sehingga nggak ada cerita itu sebuah ruangan nggak boleh dimasukin dari seorang panglima Oke. pesantren, nah gitu. Pas Waktu sudah itu. ketemu Panji Gumilang, Anda sempat nanya nggak kenapa sempat tertutup, kenapa akhirnya boleh masuk dan bertemu itu sempat? Biasa dia bercanda aja, sebenarnya nggak ada yang tertutup gitu. Tapi setelah saya masuk ya semuanya menjadi terbuka kan begitu. Itu pertemuan pertama dengan Dan Panji Gumilang. bagi saya waktu itu bukan hanya Al-Zaitun yang saya datengin, semua pesantren saya datengin untuk apa itu mendistribusikan persoalan wawasan kebangsaan. Oke, memang ada misinya Iya, untuk di itu ya. Tasikmalaya. Awalnya memang banyak yang resisten, gitu. Setelah saya yakinkan bahwa oke, nggak ada masalah, mari kita susun kurikulumnya sama-sama dengan teman-teman dari pesantren. Oke, sebentar saya potong Pak Mul. Resistennya dari pihak pesantren nih? Nggak, Atau dari dari mana? beberapa pesantren awalnya resisten ya. Takut gitu, ragu-ragu, jangan ada apa ini, ada apa ini. Nah, setelah itu, oke, Pak Kiai, ini aja. Saya tidak ingin merusak tradisi dan saya tidak akan merusak tradisi yang berjalan di pesantren. Tapi saya juga tidak ingin apa yang kita berikan itu nggak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pesantren. Nah, mari kita susun kurikulumnya sama-sama di Kodam. Waktu di Kodam, kita undang ke Kodam. Nah, setelah itu baru kita lakukan apa itu wawasan kebangsaan dengan semua unsur ya, ada TNI, Polri, berikutnya ada kejaksaan dari pemerintah daerah gitu ya, semuanya ikut terlibat menangani itu. Dan anehnya awalnya dapat resistensi, untuk berikutnya itu semua pesantren minta, malah kita kalang kabut itu. Jadi memang sesuatu yang baru perlu sosialisasi. Ya, gitu. Nah, ketika itu berarti Anda berinteraksi langsung dengan Panji Gumilang ya Pak Mul Iya. ya? Menangkap mungkin ada yang, memang kita nggak bisa bilang 2 jam bisa tahu semuanya isi pesantren kan nggak bisa ya, nggak cukup dengan 2 jam, harus ada di sana waktu yang lama untuk menganalisa benar nggak ada penyimpangan di sana. Tapi selama Anda di situ sebagai Pangdam dan bertemu dengan Panji Gumilang, ada nggak laporan atau mungkin informasi yang masuk ini ada yang salah nih dengan ajaran dalam? Awalnya kan kita mendengar bahwa persoalan NII lah bertumbuh dari apa Al-Zaitun dan seterusnya. Untuk itulah saya berkepentingan untuk lebih mendalami situasi itu, kan begitu. Berarti sudah dengar ya ada terkait dengan NII? Oh nih, ya, Al-Zaitun pasti itu. ada. Itu juga yang menyebabkan Anda bikin kurikulum, Kodam bikin kurikulum. Iya, kita kebangsaan. ingin bahwa persoalan wawasan kebangsaan itu menjadi bagian yang Dipelajari di pesantren. dipahami oleh teman-teman di pesantren kan begitu. Terus apa yang terjadi di Al-Zaitun itu kan kita tidak bisa day by day mengikuti kan begitu. Tapi setidaknya ya misi saya untuk menyampaikan, mendeliver persoalan-persoalan kebangsaan ke dalam itu bisa dilaksanakan. Gitu. Itu pertemuan pertama dengan Panji Gumilang. Kemudian kita dengar juga Anda juga sempat diundang 2018 ketika awal jadi KSP. Ya, waktu Kapasitasnya itu, apa? Waktu itu kita diundang memberikan ceramah sekaligus menancapkan apa itu pada saat Pak Panji Gumilang itu membuat waduk ya. Karena untuk pertanian di sana cukup luas ya. Untuk menampung air hujan. Yang saya lihat ya, saya juga waktu itu ikut melakukan kegiatan itu. Mencanangkan satu apa itu pilar itu patok ya, karena dari situ pembangunan akan dijalankan. Yang memegang palu pertama untuk pembangunan itu orang Hindu, berikutnya orang Buddha, berikutnya orang Kristen, berikutnya orang Islam dan seterusnya. Saya melihat, ini berarti dia persoalan toleransinya
cukup baik. Bagus. Artinya bisa dibilang 2011 Anda ke sana memberikan pemahaman wawasan kebangsaan itu berkembang sampai 2018 Ya, Anda sampai balik. akhir-akhir ini saya cek juga, gimana persoalan wawasan kebangsaan. Pak, di sini pagi dan sore itu masih menyanyikan lagu Indonesia Raya. Walaupun lagu Indonesia Raya kan katanya 2 stanza tuh yang dinyanyikan oleh Panji Gumilang. Mau berapa stansa itu kan nggak ada yang salah kan. Oke. Itu. Berikutnya masalah persoalan Pancasila dan ideologi berjalan dengan baik. Gitu. Nah dari sana artinya emang ini harusnya kapasitasnya mungkin BNPT ataupun BPIP kali ya untuk melihat apakah ada pelencengan atau ideologi yang Ya, berbeda untuk itulah atau ada saya mengatakan yang ya, lainnya. Gitu. ada 3 sekarang justru berkembang 3 mainstream pemikiran atau persoalan. Kalau itu ada persoalan ideologi yang salah atau menyimpang, maka badan-badan yang ada di kita itu segera bertindak. Luruskan segera, jangan diam, kan begitu. Kalau itu persoalan ideologi, kita punya BPIP. Kalau itu sudah menjurus kepada persoalan apa itu ekstremisme atau Terorisme terorisme, dan dan sebagainya, ada badannya BNPT dan BNPT, seterusnya. ya. Bertindak, nggak boleh berlama-lama kan begitu. Tapi kalau faktanya, itu berkaitan dengan ajarannya yang menyimpang, ya ada yang harus meluruskan itu. Semua dari kita harus bertindak, jangan diam. Berikutnya, sekarang mulai ada muncul penyimpangan di sektor apa itu penyalahgunaan berkaitan dengan pidana, ya tindak jalankan aja. Oke. itu. Artinya ini bisa menjawab ya bahwa Anda bukan dari satu di antara 2 yang membackingi Al Zaitun. Apa karena saya pernah menerima apa itu mangga? Gara-gara saya menerima mangga. Bapak pernah menerima mangga di Saya sana? pernah menerima mangga dari Enggak, apa ini itu. untuk biar jelas nih, publik biar bisa mendengarkan. Ini saya bertanya langsung, Pak Mol, kita tanya ya. Apakah benar Anda satu di antara 2, yang satu Pak Kumis, Anda di antaranya yang juga membackingi Al Zaitun? Silahkan dijawab, Pak. Definisimu tentang apa itu membacking apa? Melindungi Al Zaitun. Apa yang dilindungi? Membantu operasional semuanya, melindungi. Sekarang kan Bapak jawab dulu pertanyaan saya, jangan balik jawab. Loh, harus jelaskan dulu. definisinya. Melindungi, membackingi itu di KBBI itu melindungi, membantu, mensupport. Gitu. Kalau orang membackingi, itu mesti dapat sesuatu. Apa karena saya dapat mangga, dibilang membackingi, kan begitu aja gampangnya. Saya membackingi sesuatu, pasti saya mendapatkan sesuatu dari itu. Preman, lu mesti setara sama gua. Dia nggak pernah setara sama gua. Asosiasinya langsung preman ini ya. Lu harus begitu dong. Oke. Backing, Kalau persoalan backing harus kalau clear. dijawab iya tidak, Hah? iya atau tidak? Oh tidak. Tidak, ya, itu apa jawabannya. yang saya harus backingi? Gitu. Apa kepentingan saya kepada mereka? Harus jelas itu. Jadi orang yang ngomong itu harus jelas itu. Mendefinisikan dalam backing. Oke. Gitu. Jangan lagi ngawur lagi ngomong. Itu Pak Muldoko yang mengerahkan polisi. Itu dasarnya dari mana? Ya. Nah, dengan pernyataan yang tidak berdasar, apakah Anda melakukan tindakan atau langkah hukum Ya, dengan itu? Atau saya mengatakan, saya bisa marah. Saya bisa marah. Kemarahan saya sampai di mana? Nanti lihat saja. Kalau sudah gak terukur, saya akan gila. Kan begitu aja. sekarang masih taraf terukur ya, Ya, masih kalau bisa masih ditolerir lah bisa, ya. Tuduhan-tuduhan jangan yang nggak main-main beralasan begitu. gitu. Ya. Sepakat nggak kalau dibilang ini tuduhan? Sepakat nggak Pak Mul kalau dibilang ini tuduhan-tuduhan untuk Anda yang nggak Ya beralasan? itu sebuah tuduhan yang nggak masuk akal. Gitu. Oke. Oke. Ya. Pertanyaan selanjutnya Pak Mul. Tadi Anda bilang 2 kali ke Al Zaitun ya berarti ya. Selepas dari itu nggak ada lagi. Atau pernah Nggak. berkomunikasi nggak? Terus apa pertanyaanmu mau kemana? Mau konfirmasi nih, saya bawa berkas. Oke. Uh-uh. Sekarang saya ingin tunjukkan banyak orang yang ke sana. Oke. Ya. Ada ini Pak Edi Baskoro Yudhoyono pada tahun 2011. Ya. Kenapa lu nggak tanya sama dia? Ini karena saya mau nanya sama Bapak. Nah, Kalau ada kesempatan berikutnya, mungkin saya oke. akan tanya Ada Pak juga. Yusuf Kala pernah Ya. ke sana. Banyak, Malah, ada Pak Harto iya, juga, 2 ada kali. Pak Hendro Priyono ke sana mewakili Bu Mega. So what? Kenapa mesti Bertanya, begitu. selebih dari 2 kali apakah Pak Mul ada ke sana? Karena Iya. ini, kami mendapatkan informasi nih Pak Mul. Ini berkas, saya harus disclaimer dulu ya. Iya. Berkas ini saya dapatkan dari mantan santri Al Zaitun. Iya. Kami harus merahasiakan identitas narasumber itu dilindungi oleh kode etik jurnalistik dan undang-undang juga.
dia mau bercerita asalkan identitasnya dirahasiakan. Dia memberikan ke kita Pak Mul. Saya ini sifatnya untuk mengklarifikasi. Oke, ya. Catatan mengenai di sini ditulis ada Hanura tambah Muldoko di sini ditulis Pak. Saya ingat Pak Mul itu kan pernah jadi Dewan Pembina kalau nggak salah di Hanura ya Pak ya, 2018 kalau tidak salah. Artinya apa? Pada saat itu ada interaksi dengan pihak Al Zaitun sehingga masuk di buku catatannya. Kami sih belum bisa dengan jelas nih. Saya nggak lupa. Yang jelas saya pernah ke sana. Pernah ke sana. Ya, hanya 2 kali atau berapa kali saya lupa. Beberapa kali berarti lebih dari 2 kali ya. Saya nggak ngerti berapa kali itu. Semasa Tapi Anda di Hanura pernah di setiap saya situ? ke sana intinya memberikan ceramah. Oke. Ya. Ceramah terkait dengan wawasan kebangsaan. Iya, nggak lebih dari itu. Ya. Apa yang salah? Enggak salah, saya Nah, ya bertanya sudah lah. makanya. Karena Nggak perlu dimasukkan di diributkan. dalam buku ini. Nah itulah gunanya kita klarifikasi Pak, daripada menjadi gosip ya Pak Mul ya. Ya itulah jawaban Muldoko mengenai tudingan yang dihadapkan kepada dirinya bahwa ia membackingi Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya akan langsung berbincang dengan narasumber di sini. Malam hari ini sudah ada orang yang menuding langsung Pak Mul di sana. Ada Pak Imam Supriyanto. Pak Imam Supriyanto ini adalah pendiri Yayasan Pesantren Indonesia. Yayasan Pesantren Indonesia ini yang menaungi Al Zaitun ya Pak Imam ya. Boleh digunakan mikrofonnya Pak? Ya, Yayasan Pesantren Indonesia yang menaungi Al Zaitun. Itu berdiri tahun 1994. Oke, Juli 1994. jauh sebelum Al Zaitun ada ya. Kemudian Iya, didirikan Al di Zaitun baru 1998 98. menerima murid. Oke. Peresmiannya Agustus 1999. Oke. Iya. Nah, pertanyaan saya tidak mengenai Al Zaitun lagi nih Pak Imam, tapi mengenai tudingan yang Anda lontarkan ke Pak Muldoko. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan bagaimana dengan jelas Pak Muldoko menyebutkan saya tidak membackingi. Saya dapat apa kalau membackingi? Apa karena saya terima sebuah mangga, terus saya dituding membackingi Al Zaitun, begitu katanya. Sepengetahuan Anda, seberapa sering dan apa bukti yang Anda punya sampai Anda berani berbicara di hadapan publik, di media massa, di TV nasional bahwa Pak Muldoko adalah orang yang membackingi Al Zaitun? Saya ini sekarang sebagai pengurus Partai Prima. Sebagai anggota Badan Pembina Partai Prima. Ketuanya itu Mayor Jenderal Purnawirawan Raden Gautama Wiranegara. Kemudian saya juga sebagai penasehat Front Jihad Islam. Jadi kemudian pendiri dan ketua dari Front Pembela Rakyat Nusantara. Oke, kaitannya apa dengan tudingan Anda dengan Pak Muldoko? Iya, jadi Buktinya apa yang Anda saya di masyarakat tetap sebagai aktivis. Oke. Jadi banyak informasi yang saya dapatkan tentang bukan saja persoalan Zaitun, tapi persoalan-persoalan yang lain gitu ya. Jadi ketika saya sampaikan, itu kan Mas Andro minta sebagai wartawan di TV One pada acara catatan demokrasi, Mbah Imam coba kalau Mbah Imam tahu siapa backing di Al Zaitun, ya setahu saya selama ini yang sering dibicarakan di kalangan elit itu awas jangan mainin Al Zaitun loh, itu punya Pak Kumis gitu kan. Orang-orang jawabnya begitu ya, saya hanya menyampaikan aja. Betul. Kemudian yang kedua, Pak Muldoko. Orang kok kalau urusan dengan Zaitun selalu berbenturan dengan polisi apa? Ya mereka kan punya Pak Muldoko gitu. Yang membukakan akses polisi dari Yang ngomong Polres. itu siapa? Mereka punya Pak Muldoko, itu siapa yang ngomong begitu? Semua orang-orang yang di kalangan elit itu ceritanya begitu. Kalangan elit ini apa? Politisi, polisi? Ya artinya politisi yang sering saya bergaul, kalangan aktivis ormas dan sebagainya gitu kan. Udah cerita kan yang paling sering sekarang Pak Muldoko ke sana itu. Oke, masih belum puas. Nanti kita lanjutkan Pak Imam. Apa bukti konkretnya selain Anda terima hanya dari omongan orang-orang? Usai jeda, kami akan lanjutkan Dua Sisi saat lagi.